Assalamualaikum teman-teman. Halo, nama aku Artita Inaya Yuliani dari kelas 2 Gizi A. Aku bosan banget nih hari ini di rumah terus, gak ngapa-ngapain. Kira-kira tontonan apa ya yang seru? Hai, buat kamu yang bingung mau nonton apa, aku bisa rekomendasiin satu video yang bagus banget buat kamu. Video apa emangnya? Beneran seru? Oh iya, aku pengen nonton video edukasi. Kira-kira video apa ya? Pas banget, aku ada satu video seru buat kamu. Buat nonton, jangan lupa klik layarnya ya. Menurut pengertian dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau disebut dengan KBBI, sosiologi merupakan ilmu pengetahuan atau ilmu tentang sifat dan perkembangan masyarakat, ilmu tentang struktur sosial, proses sosial, dan perubahannya. Sosiologi berasal dari kata Latin yaitu socius yang berarti kawan atau teman, dan kata Yunani yaitu logos yang memiliki arti pengetahuan. Adapun pengertian sosiologi menurut para ahli. Yang pertama ada Emil Durkheim. Menurut Emil, ia mengatakan bahwa sosiologi adalah ilmu yang mempelajari fakta-fakta sosial, yaitu fakta-fakta yang berisikan tentang cara bertindak, berpikir, dan berperasaan di luar individu. Fakta-fakta tersebut mempunyai kekuatan untuk mengendalikan individu. Berikutnya, ada pengertian sosiologi menurut Selo Surjiman dan Sulaiman Sumardi. Menurutnya, sosiologi adalah ilmu yang mempelajari struktur sosial dan proses-proses sosial termasuk perubahan sosial. Kemudian ada Max Weber yang mengatakan bahwa sosiologi adalah ilmu yang berhubungan dengan pemahaman interioritas mengenai tindakan sosial dan juga berhubungan dengan suatu penjelasan sebab akibat mengenai arah dan konsekuensi tindakan itu. Selanjutnya, ilmu sosiologi juga berusaha membedah fenomena yang berhubungan dengan kesehatan. Awalnya, cabang yang satu ini berkembang dari ilmu sosiologi kedokteran. Yang kemudian, sosiologi kesehatan lahir dari permasalahan medis yang membutuhkan analisis faktor-faktor penyebaran suatu penyakit. Adapun hakikat ilmu sosiologi yang wajib diketahui oleh penggiat ilmu sosiologi. Yang pertama ada sosiologi termasuk sebagai rumpun-rumpun ilmu sosial yang berhubungan dengan gejala-gejala kemasyarakatan. Kemudian, sosiologi merupakan ilmu pengetahuan yang kategoris, artinya sosiologi membatasi diri dengan apa yang terjadi dan bukan apa yang seharusnya terjadi. Kemudian, sosiologi merupakan ilmu pengetahuan yang murni karena bertujuan untuk membentuk dan mengembangkan ilmu pengetahuan secara ekstrak, bukan ilmu pengetahuan terapan atau terpakai. Berikutnya, sosiologi merupakan ilmu pengetahuan yang abstrak. Artinya, yang diperhatikan adalah pola dan peristiwa yang terjadi di dalam masyarakat. Sosiologi bertujuan untuk menghasilkan pengertian-pengertian dan pola-pola umum. Sosiologi meneliti dan mencari apa yang menjadi prinsip atau hukum-hukum umum dari interaksi antar manusia dan perihal sifat, hakikat, isi, dan struktur masyarakat manusia. Kemudian, sosiologi merupakan ilmu pengetahuan yang rasional terkait dengan metodenya yang dipergunakan. Dan sosiologi termasuk ilmu pengetahuan yang umum dan bukan merupakan ilmu pengetahuan yang khusus. Artinya, sosiologi mengamati dan mempelajari gejala-gejala umum yang ada pada setiap interaksi dalam masyarakat secara empiris. Ruang lingkup sosiologi mencakup pengetahuan dasar pengkajian masyarakat yang meliputi: yang pertama, nilai-nilai dan norma-norma sosial yang mendasari atau mempengaruhi sikap dan perilaku anggota masyarakat dalam melakukan hubungan sosial. Yang kedua, ada kedudukan dan peran sosial individu dalam keluarga, kelompok sosial, dan masyarakat. Yang ketiga, ada masyarakat dan kebudayaan daerah sebagai submasyarakat serta kebudayaan nasional Indonesia. Berikutnya ada perubahan sosial budaya yang terus-menerus berlangsung yang disebabkan oleh faktor-faktor internal maupun eksternal. Dan masalah-masalah sosial budaya yang ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian ada objek sosiologi. Yang pertama ada objek material. Objek material sosiologi adalah kehidupan sosial, gejala-gejala dan proses hubungan antar manusia yang mempengaruhi kesatuan hidup manusia itu sendiri. Berikutnya ada objek formal. Objek formal sosiologi yaitu ditekankan pada manusia sebagai makhluk sosial atau masyarakat. Dengan demikian, objek formal sosiologi adalah hubungan antara manusia serta proses yang timbul dari hubungan manusia di dalam masyarakat. Lalu ada objek kajian sosiologi, dengan kata lain, yang menjadi kajian sosiologi adalah sebagai berikut. Yang pertama ada hubungan timbal balik antara manusia dengan manusia lainnya. Lalu hubungan antara individu dengan kelompok.
Kemudian, hubungan antara kelompok satu dengan kelompok lain. Berikutnya, sifat-sifat dari kelompok-kelompok sosial yang bermacam-macam coraknya. Lalu ada latar belakang sosiologi yang lahir di abad ke-19. Sosiologi lahir di Eropa pada abad ke-19, yang dilatar belakangi oleh peristiwa revolusi industri di Inggris dan revolusi Prancis. Istilah sosiologi diperkenalkan oleh filsuf Auguste Comte yang kelak menjadi bapak sosiologi. Auguste Comte hidup di masa revolusi Prancis dan periode Napoleon. Saat itu, kehidupan sosial yang stabil, ilmu pengetahuan dan teknologi modern, serta revolusi industri mulai menyebabkan transformasi di tengah warga Eropa. Sebelum revolusi Prancis, sistem pemerintah teokrasi dengan kaisar sebagai wakil Tuhan dan tidak tercela membuat kesewenang-wenangan yang dialami rakyat Prancis. Penjara Bastille yang merupakan simbol kekejaman pemerintah lalu dijebol seiring rakyat menuju pencerahan dan berpikir secara rasional untuk meraih kesejahteraan bersama. Sementara itu, revolusi industri di Inggris membuat orang di sekitar daerah industri mengalami peningkatan ekonomi, sementara orang daerah berkekurangan. Ia mendelegasikan ilmu yang bertugas mempelajari perkembangan masyarakat dan dampak yang ditimbulkan oleh perubahan sosial itu disebut sosiologi. Dengan demikian, sosiologi lahir di Eropa pada abad ke-19 yang dilatar belakangi oleh peristiwa revolusi industri di Inggris dan revolusi Prancis. Untuk lebih memahami mengenai kajian sosiologi dalam kehidupan sehari-hari, berikut terdapat beberapa contoh mengenai kajian sosiologi adalah: yang pertama ada kemiskinan. Kemiskinan merupakan salah satu contoh kajian sosiologi dalam kehidupan sehari-hari. Seringkali kemiskinan tersebut bisa ditemui dalam lingkungan kehidupan sekitar kita. Kemiskinan yang menjadi pusat perhatian sosiologi terutama berkaitan dengan kekurangan pangan dan rendahnya tingkat kesejahteraan. Berikutnya ada kejahatan. Kejahatan merupakan salah satu bentuk kajian sosiologi dalam kehidupan sehari-hari. Kejahatan menjadi salah satu hal yang cukup marak terjadi dalam kehidupan masyarakat. Hal tersebut dipengaruhi dengan adanya perubahan sosial dalam suatu masyarakat. Lalu ada manfaat dari sosiologi, yaitu membantu seseorang agar lebih peka dan peduli terhadap permasalahan sosial yang terjadi, menjadikan seseorang agar sadar terhadap keharmonisan masyarakat lingkungan sosialnya, membantu seseorang untuk memperbaiki cara berkomunikasi dan berinteraksi dengan orang lain. Sosiolog berperan dalam meneliti berbagai macam makanan yang masyarakat konsumsi, serta meneliti tentang bagaimana pengaruh gizinya terhadap masyarakat. Sedangkan antropologi berperan dalam meneliti tentang kebudayaan yang masyarakat lakukan dalam mengonsumsi makanan. Kemudian pembahasan berikutnya yaitu mengenai antropologi. Secara umum, antropologi merupakan sebuah ilmu yang mempelajari tentang manusia. Istilah antropologi sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu anthropos dan logos. Anthropos memiliki pengertian yaitu manusia atau orang, dan logos memiliki arti yaitu wacana dalam arti cerdas ataupun alasan. Antropologi juga bisa diartikan sebagai sebuah studi yang mempelajari mengenai manusia dari dulu hingga sekarang, yang menggambarkan manusia melalui ilmu kehidupan atau alam, ilmu sosial, dan humaniora. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau disebut dengan KBBI, pengertian antropologi adalah ilmu yang mempelajari mengenai manusia, khususnya tentang asal-usul, adat istiadat, ragam warna dan bentuk fisik, serta kepercayaan yang dianut pada masa lampau. Seorang ahli bernama Kunca Diningrat pernah mengemukakan pengertian antropologi, yaitu sebagai suatu ilmu atau studi yang mempelajari tentang berbagai warna dan bentuk fisik. Ada 5 jenis butir permasalahan yang dibahas dalam ilmu antropologi, yaitu masalah sejarah bagaimana terjadinya dan perkembangan manusia sebagai makhluk biologis. Lalu, masalah sejarah bagaimana terjadinya beragam warna di umat manusia dipandang dari bentuk dan ciri-ciri fisik. Berikutnya, masalah persebaran dan bagaimana terjadinya beragam bahasa yang diucapkan dan digunakan oleh masyarakat yang tersebar di seluruh dunia. Lalu, masalah perkembangan, persebaran, dan bagaimana terjadinya beragam warna kebudayaan umat manusia yang ada di seluruh dunia. Ada pula antropologi kesehatan, yang mana merupakan subbidang antropologi pada beragam keilmuan lain seperti sosial, budaya, biologi, hingga linguistik guna memahami berbagai faktor yang berhubungan dengan kesehatan. Lain dari itu, antropologi kesehatan juga bekerja untuk memahami faktor-faktor lain seperti kesejahteraan, pencegahan dan pengobatan penyakit, proses penyembuhan, hubungan sosial, dan kepentingan budaya.
Sedangkan menurut Kuncho Diningrat dalam pengantar ilmu antropologi pada tahun 2002, tujuan antropologi adalah mencakup yang pertama ada tujuan akademis, yaitu untuk mencapai pengertian tentang manusia pada umumnya dengan mempelajari berbagai bentuk fisiknya, masyarakat, dan kebudayaannya. Lalu ada tujuan praktis, yaitu mempelajari manusia di berbagai masyarakat suku bangsa di dunia untuk membangun masyarakat itu sendiri. Adapun tujuan antropologi kesehatan. Yang pertama, membangun budaya di masyarakat dengan mempelajari perilakunya. Berikutnya, bagaimana manusia dapat bersosial di masyarakat luas, termasuk di dalam suku bangsa maupun budaya. Lalu, pemaduan integratif antara biologi dan sosiobudaya dalam kehidupan manusia atau masyarakat. Agar dapat lebih memahami mengenai antropologi dalam kehidupan bermasyarakat, berikut ini terdapat beberapa contoh sebagai pemahaman mengenai antropologi dalam kehidupan sehari-hari, yaitu pola perilaku individu. Dengan ilmu ini, kita juga bisa membaca psikis seseorang, memahami pola berpikirnya, sehingga menjadikan kita lebih mudah mendekati orang tersebut. Yang kedua ada mendeteksi permasalahan. Dan yang ketiga ada pemecahan masalah. Pentingnya antropologi dalam mempelajari gizi masyarakat. Dengan mempelajari ilmu antropologi, kita dapat mempelajari tentang budaya masyarakat dalam memilih makanan sesuai budaya mereka. Selain itu, dapat mengetahui juga pola perilaku tiap masyarakat mengenai gizi dari berbagai suku bangsa. Ada pula perbedaan sosiologi dan antropologi. Sosiologi lebih juga menitikberatkan pada personal dan penduduk yang merupakan masyarakat tunggal. Tunggal dalam arti kesatuan masyarakat yang tinggal di daerah yang sama. Sedangkan sosiologi adalah pengetahuan atau ilmu tentang sifat masyarakat, perilaku masyarakat, dan perkembangan masyarakat. Lalu ada persamaan sosiologi dan antropologi. Persamaan yang ada dalam sosiologi dan antropologi sosial yaitu untuk ilmu sosiologi yang pertama, sosiologi adalah ilmu tentang masyarakat yang cenderung mengkaji masyarakat yang heterogen. Sosiologi menggunakan metodologi deduksi. Metode ini adalah metode pemikiran yang menekankan pada bangunan teori dan konsep yang kemudian baru dicari di lapangan penelitian. Sedangkan pada ilmu antropologi, yaitu ilmu yang mengkaji manusia dan kebudayaan, serta kecenderungan pada awalnya mengkaji kelompok etnik. Kecenderungan mengkaji masyarakat sederhana dan primitif. Ilmu antropologi menggunakan metode induksi. Kemudian hasil penelitian antropologi sebagian besar disebut dengan etnografi. Terima kasih karena sudah menyaksikan tayangan ini. Saya Artita Indah Yuliani pamit undur diri dan sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.